Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khaliluhu wa habibuhu. Ba'asallahu baina yaday sa'ah basyira wa nadhira. Amma ba'd. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang maha suci. Senandung kalbu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang maha tahu. Segenap sanjung tertumbuh hanyalah milik Allah yang maha agung. Salawat berbingkai salam mari kita sanjungkan kepada mahkota alam, lipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti, yakni Rasuluna, Habibuna, wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya ta'zim, hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan yang indah ini, izinkanlah saya Abdul Nastain ingin menyampaikan tausiah dengan tema resep mujarab dengan bersedekah. Sedekah merupakan amalan yang baik yang menjadi kunci keberkahan dalam rezeki. Oleh karena itu, orang yang melakukan sedekah harus dilandasi dengan hati yang ikhlas dan diniatkan hanya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama memaknai sedekah sebagai bukti pembenaran iman. Pendapat ini disesuaikan dengan arti sedekah secara bahasa, yakni as-sidqu, yang artinya benar. Maka orang yang melakukan sedekah berarti meyakini janji Allah yang akan membalas semua kebaikan dengan kebaikan yang setimpal, bahkan berlipat ganda. Hal ini senada dengan pendapat Imam Nawawi yang menuturkan dinamakan sedekah karena dia menunjukkan pembenaran kepada orang yang bersedekah dan menunjukkan pembenaran imannya secara lahir dan batin. Karenanya sedekah merupakan kebenaran dan pembenaran iman. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Yang artinya, dan belanjakanlah sebagian apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antaramu. Lalu ia mengatakan, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surah Al-Munafikun ayat 10. Menurut kitab tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang yang melalaikan kewajibannya pasti akan merasakan penyesalan dan ingin meminta agar umurnya diperpanjang sekalipun hanya sebentar saja untuk bertaubat. Tetapi alangkah jauhnya, nasi telah menjadi bubur. Semua orang menyesali semua kelalaiannya. Hadirin rahimakumullah. Namun justru yang menyedihkan, tidak sedikit orang yang mempunyai basic untuk bisa bersedekah lupa untuk menafkahkan hartanya kepada yang lebih membutuhkan karena lebih mementingkan hasrat nafsu untuk kepuasan dan kesenangan. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala,
ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu hari pun kepada hambaku yang melewati paginya kecuali turun 2 malaikat. Kemudian salah satu di antara malaikat itu mendoakan dia, ya Tuhanku, wahai Tuhanku, berikanlah pengganti kepada orang yang menafkahkan hartanya. Dan malaikat lain berkata, wahai Tuhanku, ya Tuhanku, berikanlah kebinasaan dan kehancuran kepada orang yang tidak menafkahkan hartanya atau bakhil. Maka para hadirin, ayat di atas sudah jelas menerangkan bahwa Rasulullah SAW menekankan kepada umatnya agar menafkahkan sebagian harta dan tidak berperilaku bakhil. Karena sesungguhnya semua yang ada di dunia ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk harta yang menjadi alat atau wasilah pembentuk manusia agar bisa menggunakannya dengan benar. Maka para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai hamba yang taat, jangan pernah lupa agar kita selalu menginfakkan sebagian harta kita, karena itu merupakan kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, selain bisa melipat gandakan pahala, sedekah juga bisa meredamkan murka Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi wa sadaqatul alaniyati junnatun minan nar. Yang artinya, sedekah secara sirri atau sembunyi-sembunyi bisa meredamkan murka Allah, dan sedekah secara terang-terangan merupakan perisai dari api neraka. Selain itu, sedekah juga bisa mencegah dari kematian yang buruk atau sul khatimah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tamna'u mitatus su. Nabi bersabda, sedekah itu bisa mencegah dari kematian yang buruk. Maka para hadirin, masih banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan fadilah tentang sedekah. Karena sedekah merupakan resep mujarab dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih kebahagiaan yang hakiki, yakni di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah. Maka pada kesempatan Ramadan ini, marilah kita perbanyak amal-amal kita. Karena pada bulan suci ini, semua amal akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk sedekah. Karena sedekah bisa menumbuhkan banyak keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Beramal bukan soal kapan kita siap, tetapi beramal kapan saja kita harus melakukannya. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itu murni dari saya pribadi. Apabila ada kebenaran, itu semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lamu bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Summa aqul assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.